Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, hari ini aku mau bikin menu yang sehat ya teman-teman. Ada sayur bayamnya, ada ikan patinnya. Ini bahan-bahan yang harus disiapin. Ada sayur labu siamnya, dan juga ada jagung, dan juga cabai hijau. Cabai hijau ini nggak pedas ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, kencur, gula merah. Ini bawang merah khusus untuk membuat sambal ikan patin. Garam penyedap rasa. Tidak lupa juga minyak goreng. Nah, ini dia siapin penggilingannya. Ini kira-kira yang harus disiapin ya teman-teman. Oke, untuk pertama-tama kita kasih garamnya dulu ya teman-teman, ikan patinnya. Nggak usah ditambahin apapun karena ikan patin itu sendiri dagingnya itu sudah terasa gurih ya teman-teman, jadi nggak perlu ditambahin apapun, cuman dikasih garam aja, nggak perlu dikasih penyedap juga udah enak, ikannya udah gurih. Kita goreng dulu ya teman-teman. Nah, cara gorengnya ini nggak usah diaduk-aduk ya teman-teman, karena kalau diaduk-aduk malah semakin hancur. Digoreng selama 20 menit. Jadi yang terpenting itu dia dagingnya itu kena minyak gorengnya aja teman-teman, supaya dagingnya itu nanti mateng. Nggak usah diaduk-aduk. Kalau misalnya mau dibalik, tunggu sampai dagingnya itu mengeras ya teman-teman. Kalau masih lunak, jangan dibalik dulu, nanti hancur. Kita goreng selama 20 menit dengan api sedang. Ikan patin ini enak teman-teman, dagingnya juga tebal. Nah, sambil nunggu ikannya matang, kita bikin sayur beningnya dulu ya teman-teman. Caranya, setelah airnya mendidih, kita masukkan dulu jagungnya, karena jagung ini kan agak lama matangnya ya teman-teman. Jadi kita masukkan dulu jagungnya. Sambil nunggu mendidih, kita siapin bumbu untuk sayur beningnya. Bumbu sayur beningnya itu nggak perlu ditumis ya teman-teman. Jadi cukup di blender saja. Bawang merah, bawang putih, kencur. Nah, gula merahnya ini cukup dimasukkan saja, tidak usah di blender ya teman-teman. Dan gula merahnya juga sedikit, hanya untuk menambah cita rasa saja. Oke, kita blender dulu. Setelah di blender itu kita langsung masukkan ke dalam kuahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Tunggu sampai jagungnya matang. Setelah jagungnya matang, kita masukkan daun-daunannya teman-teman. Nah, ini penampakan ikannya sebelum matang ya teman-teman, tapi ini masih belum matang. Nah, ini dia setelah mendidih, kita masukkan daun bayamnya. Daun bayamnya juga nggak usah banyak-banyak, karena kalau kebanyakan nanti jadi pahit ya teman-teman, dan merebusnya juga tidak usah terlalu lama, nanti jadi terlalu lembek. Masukkan labu siamnya, masukkan gula merah, bumbu yang sudah di blender, masukkan sayur bayam. Sudah, itu saja teman-teman, simple. Tapi ini dijamin enak ya teman-teman, seger. Jadi nggak ada minyak-minyakan. Jadi memang menu sehat. Jagung ini juga ternyata bisa dipakai untuk olahan sayur-sayuran ya teman-teman, untuk campuran.
Jadi lebih gurih teman-teman kalau ada jagungnya. Oke, sayur beningnya udah selesai ya teman-teman, tinggal kita siapin untuk bikin sambal ikan patinnya. Nah, bumbunya ini hanya sederhana saja, bawang merah dan juga cabai hijau. Supaya bumbunya itu meresap menjadi satu, aku pakai ulekan ataupun apa ya bahasa gaulnya, gilingan ya teman-teman. Oke, dan oh ya, ini juga udah matang, kita angkat dulu ikannya. Jadi kalau udah matang seperti ini bentuknya ya teman-teman. Oke, cabai yang sudah digiling tadi kita tumis dulu. Gilingnya itu nggak usah terlalu lembut ya teman-teman, karena kita mau dapetin rasa gurih dari cabai dan juga bawang merahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi gilingannya tuh gilingan kasar, nggak perlu lembut. Oke, kita masukkan, kita tumis dulu. Kita tambah garam dan juga sedikit penyedap rasa sesuai selera ya teman-teman. Beda cabai aja itu teman-teman, rasanya itu sudah berbeda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kira-kira hari ini lagi bosen cabai yang merah, kita pakai cabai yang hijau. Kalau ini tidak perlu pakai bawang putih ya teman-teman. Nah, menumisnya ini juga nggak usah terlalu lama supaya cabenya itu tetap segar ya teman-teman, tidak terlalu layu. Sekitar 3 menit ya teman-teman, nggak usah lama-lama. Nah, setelah sedikit layu, baru kita angkat. Nah, tidak perlu diaduk ke ikannya teman-teman, jadi cukup ditaruh di atasnya saja, itu nanti dia bumbunya itu akan meresap ke dalam ikannya. Begitu ya teman-teman, simpel ya kan, nggak perlu diaduk-aduk ya teman-teman. Nanti dengan sendirinya itu akan meresap, bumbu cabenya itu tadi akan meresap ke dalam daging ikan patinnya. Oke, cukup sekian dari aku hari ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Resep ini juga bisa dipraktekkan di rumah, ini dijamin enak teman-teman, gak akan nyesel. Coba aja deh di rumah. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi, see you, bye bye.